Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidelia Fasari selaku moderator dalam presentasi dari kelompok 11. Sebelumnya, berikut adalah daftar dari anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Fidelia Fasari dengan nomor BP 19105333. Yang kedua ada Wahyu Sidik dengan nomor BP 1910532018. Dan yang terakhir ada Yusuf Bustani dengan nomor BP 1910532003. Baik, kami akan mempresentasikan terkait materi tentang proyek perencanaan audit berdasarkan studi kasus pada PT Aneka Tambang atau PT Antam pada tahun 2019. Topik-topik pembahasan yang akan kami bahas pada PPT ini yaitu ada alasan penerimaan klien, memahami bisnis klien, menyusun tim audit, dan yang terakhir adalah mengembangkan strategi audit. Materi pertama yaitu alasan tentang penerimaan klien. Dalam menerima klien, baik itu klien lama ataupun klien baru, apakah dapat langsung diterima? Jawabannya tentu saja tidak. Kenapa demikian? Karena kan auditor harus mempertimbangkan dalam menerima dan memahami klien. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama yaitu apakah klien tersebut memenuhi kriteria dan apakah auditor mampu melaksanakan permintaan klien. Jangan sampai auditor menerima klien yang di luar kemampuan auditor. Yang kedua itu dari moral atau karakteristik dari manajemen. Yang ketiga yaitu ada apakah klien mempunyai masalah hukum, dan yang keempat adalah apakah klien mempunyai masalah terkait perpajakan. Selanjutnya ada memahami bisnis klien. Terdapat 4 tipe dalam memahami bisnis klien. Yang pertama ada industri dan lingkungan eksternal, kedua kegiatan dan operasi bisnis, ketiga ada manajemen dan tata kelola perusahaan, dan yang keempat ada pengukuran dan kinerja. Berikut adalah sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis klien. Yang pertama yaitu dapat langsung bertanya kepada manajer. Yang kedua, dapat mendapatkan informasi dari auditor pendahulu. Yang ketiga ada dapat mendapatkan informasi dari media massa atau media elektronik. Dalam pembahasan kami ini, kami mendapatkan sumber informasi dari media massa atau media elektronik. Selanjutnya itu industri dan lingkungan eksternal. Berikut adalah data dari PT Aneka Tambang. Dari data terdapat nama dan domisili dari perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, alamat email perusahaan, dan perusahaan dibentuk pada tanggal 5 Juli tahun 1968. Perusahaan Antam sendiri bermodalkan dasar di awal yaitu sejumlah 3,8 triliun dan modal ditempatkan sebesar 2,4 triliun. Selanjutnya adalah anggaran dasar perusahaan. PT Aneka Tambang Tbk sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan dalam anggaran dasar perseroannya. Anggaran dasar terakhir yang diubah dengan akta pernyataan keputusan rapat perusahaan anggaran dasar PT Aneka Tambang Tbk atau yang disingkat dengan PT Antam Tbk dengan nomor 33 pada tanggal 3 Mei tahun 2018 yang dibuat di hadapan notaris. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah
melakukan usaha di bidang pertambangan, berbagai jenis bahan galian, dan menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan berbagai jenis bahan galian tersebut, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan, guna meningkatkan nilai perseroan dengan penerapan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya adalah data pemegang saham utama, entitas anak, dan entitas asosiasi. Pada tahun 2019, 65% dari jumlah saham PT Antam dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium, dan sisanya yaitu sebesar 35% saham dimiliki oleh publik. Pemerintah sendiri memiliki saham seri A sebanyak 1 lembar pada PT Antam. Selanjutnya ada daftar dari entitas anak dengan kepemilikan langsung pada PT Antam. Ada 12 perusahaan yang termasuk ke dalamnya. Selanjutnya ada daftar entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung, terdapat 7 perusahaan. Terakhir adalah daftar dari entitas asosiasi yang terdiri dari 8 perusahaan. Selanjutnya, kegiatan dan operasi bisnis. Selanjutnya, segmen adalah bagian khusus yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Perseroan bersama-sama dengan entitas anak perseroan telah menerapkan PSAK 5 revisi tahun 2009, yaitu segmen operasi, di mana manajemen telah menentukan segmen operasi yang didasarkan pada laporan yang telah ditelaah oleh direksi yang digunakan dalam mengambil keputusan strategis. Direksi menggunakan ukuran penjualan bersih untuk menilai kinerja segmen operasi. Segmen lain-lain terdiri dari komoditas batu bara dan pendapatan jasa lainnya dari operasi entitas grup perusahaan. Selanjutnya, manajemen dan tata kelola perusahaan. Kebijakan tata kelola perusahaan Antam. Berikut terdapat struktur tata kelola Antam. Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan kebijakan seperti pedoman tata kelola perusahaan, COC, piagam dewan komisaris, piagam direksi, piagam komite penunjang dewan komisaris, piagam internal audit, pedoman kebijakan manajemen risiko, serta kebijakan lainnya yang mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Berikut adalah struktur kebijakan di Antam. Agar alur kebijakan tetap konsisten, maka di dalam COC, karakter, manajemen quality, SOP, dan WI harus memuat langsung bagian-bagian yang terkait dengan CGP. Dengan demikian, dapat menghindarkan ketidakselarasan antara seluruh struktur GCG pada Antam. Selanjutnya, internalisasi GCG. Guna memberikan pemahaman tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta sejauh mana implementasi GCG di Antam telah dilaksanakan, pada tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi implementasi GCG, standar etika perusahaan, pengendalian gratifikasi, pengelolaan LHKPN, whistleblowing system, dan kebijakan penggunaan media sosial di unit bisnis pertambangan nikel Maluku Utara pada tanggal 1 Juli 2019, di unit bisnis pertambangan boksit Kalimantan Barat pada tanggal 5 Agustus 2019, di anak perusahaan Antam PT Indonesia
Kapital Alumina pada tanggal 6 Agustus 2019, di unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia pada tanggal 21 November 2019, dan juga pada saat induksi pegawai baru pada tanggal 17 sampai 19 September 2019, dan bagi pegawai Antam Fresh Graduate Program IFGP tanggal 5 Desember tahun 2019. Dalam sosialisasi ini, Antam juga bekerja sama dengan tim Whistleblowing System yang berasal dari Dewan Komisaris, yaitu anggota Komite Audit dan Komite GCGMR. Memegang saham. Memegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Sesuai anggaran perseroan saham perusahaan terdiri atas yang pertama yaitu saham seri A Dharma yang hanya khusus dapat dimiliki oleh negara, dan yang kedua yaitu saham seri B yang dapat dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan atau oleh masyarakat. Struktur kepemilikan saham seri B Antam sebesar 35% dimiliki oleh masyarakat atau pabrik dan 65% oleh PT Indonesia Asahan Aluminium. Pengelolaan human capital. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor untuk mendukung keberlanjutannya perusahaan. Pada tahun 2019, strategi dan pengembangan human capital Antam diselaraskan dengan kebutuhan bisnis perusahaan, yaitu melatih dan mengembangkan pegawai sejalan dengan kebutuhan, mendayagunakan tenaga kerja pihak ketiga, dan pembenahan sistem manajemen human capital untuk menunjang terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi peningkatan produktivitas. Tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan. Di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan lingkungan, Antam memahami betapa pentingnya proses komunikasi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk menunjukkan segala aktivitas Antam mulai dari perencanaan strategis, implementasi, sampai dengan evaluasi inisiatif yang dilakukan perusahaan. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah direksi. Pada tahun 2019, perusahaan tidak memiliki komite yang berada di bawah direksi. Pengukuran dan kinerja. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan SK Dewan Komisaris nomor 3 garis miring DK garis miring SK garis miring 3 tahun 2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang penerapan evaluasi kinerja tahun 2019 Dewan Komisaris Antam. Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan setiap tahun dan hasilnya disampaikan dalam RUPS sebagai berikut. Pencapaian penilaian kinerja Dewan Komisaris tahun 2019. Yang pertama adalah terlaksananya pemantauan efektivitas praktik. Yang kedua tercapainya pendapatan usaha. Yang ketiga terlaksananya rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Yang keempat tercapainya target penjualan. Yang kelima tercapainya laba bersih. Yang keenam terlaksananya tugas khusus. Yang ketujuh sinergi BUMN. Yang kedelapan adanya tanggapan komisaris atas laporan triwulan dan tahunan direksi. Yang kesembilan kehadiran Dewan Komisaris pada rapat internal Dewan Komisaris. Yang kesepuluh tercapainya kinerja komite audit. Yang kesebelas tercapainya kinerja komite GCGMR. Dan yang terakhir tercapainya kinerja komite manajemen risiko. Penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. Penilaian masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat dilihat melalui pencapaian KPI Komite Penunjang Dewan Komisaris, mengingat Dewan Komisaris merupakan anggota dari Komite Penunjang Dewan Komisaris. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja direksi. Penetapan KPI corporate atau kontrak manajemen dilakukan berdasarkan 1 Surat Edaran
pencapaian pedoman penentuan KPI dan kriteria penilaian kinerja unggul atau KPKU pada BUMN. 2. Surat Edaran Kementerian BUMN nomor S564 MBU 08 terkait aspirasi pemegang saham dan pemilik modal untuk penyusunan rencana kinerja dan anggaran perusahaan tahun 2019. 3. Surat Kinalum nomor 520 L Birut X 2018 tentang aspirasi pemegang saham atau pemilik modal untuk penyusunan RKAP 2019 dan yang terakhir dokumen strategis Antam. Selanjutnya pencapaian penilaian kinerja direksi tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja anggota direksi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu asesmen direksi berdasarkan SK 16/S MBU 2012 tanggal 6 Juni 2012 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya itu menyusun tim audit. Dalam penyusunan tim audit terdapat 4 struktur dalam melakukan audit pada perusahaan. Yang pertama yaitu seorang partner, yaitu personil yang biasanya bertanggung jawab atas keseluruhan perikatan audit. Yang kedua adalah seorang atau lebih manajer, yaitu personil yang biasanya memiliki keahlian mendalam dalam industri klien yang mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga adalah satu atau lebih senior, yaitu personil yang bertanggung jawab untuk perencanaan audit dalam melakukan bagian dari program audit serta mensupervisi dan mereview pekerjaan asisten staf. Yang terakhir adalah asisten staf, yaitu yang melakukan beberapa prosedur audit. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan tim audit. Terdapat 3 poin dalam kriteria pemilihan tim audit. Yang pertama yaitu independensi tim audit. Yang kedua, kemampuan tim dalam melaksanakan audit pada bidang usaha klien. Dan yang ketiga, waktu yang tersedia bagi tim audit agar dapat melaksanakan prosedur audit. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wahyu Sidik. Pada Wahyu dipersilahkan. Kami akan menjelaskan berkaitan dengan mengembangkan strategi audit. Next. Hal yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengembangkan strategi audit yaitu melakukan identifikasi internal control. Di dalam buku Kyoso terdapat 5 identifikasi internal control. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan pengendalian intern. Di dalam perusahaan Antam terdapat 5 poin yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan pengendalian intern. Yang pertama, memberlakukan standar etika perusahaan yang selalu direview dan direvisi secara berkala. Yang kedua, telah ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dengan diberlakukannya Carta Dewan Komisaris, Carta Direksi, Carta Komite Penunjang Dewan Komisaris. Yang ketiga, penyusunan struktur organisasi, job description, narasi, materi dirancang atas setiap proses bisnis dan unit untuk menciptakan tugas dan kewenangan yang jelas. Yang keempat, merancang mekanisme rekrutmen dan pengembangan pegawai berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas di unit kerja. Yang terakhir berkaitan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait human capital. Selanjutnya, identifikasi internal control berkaitan dengan kajian risiko. Di perusahaan Antam terdapat 3 poin berkaitan dengan kajian risiko. Yang pertama, menetapkan jumlah tujuan perusahaan secara keseluruhan berupa rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, sistem manajemen kerja, dan sistem manajemen unjuk kerja, dan target lainnya. Yang kedua, memperlakukan dan menetapkan kebijakan manajemen risiko sehingga risiko dapat diidentifikasi, dianalisa, dan dirumuskan bagaimana metode mitigasi risiko yang paling efektif dan efisien nantinya. Yang terakhir, membangun aplikasi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Next. Selanjutnya,
identifikasi internal control berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Di dalam perusahaan Antam terdapat 3 metode aktivitas pengendaliannya. Yang pertama, melakukan merancang dan melakukan corporate governance policy, kebijakan perusahaan, SOP, WI, dan form dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, membangun kontrol yang bersifat preventif dan detektif, serta manual dan otomasi. Yang terakhir, membangun sejumlah aplikasi atau peralatan yang terkait dengan teknologi informasi. Identifikasi internal control. Yang keempat yaitu sistem informasi dan komunikasi. Poin yang dilakukan oleh perusahaan Antam yaitu menetapkan mekanisme atau alur pelaporan. Yang kedua, menetapkan mekanisme komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang selanjutnya berkaitan integrasi internal kontrol berkaitan dengan pemantauan. Di perusahaan Antam, dia melakukan 2 poin. Yang pertama, adanya evaluasi terus-menerus dan terpisah yang dilakukan internal audit dan fungsi-fungsi lainnya yang sejenis. Yang kedua, adanya evaluasi yang dilakukan auditor eksternal. Next. Selanjutnya, hal kedua yang harus dilakukan oleh dalam mengembangkan strategi audit yaitu melakukan identifikasi risiko. Ini saya dapatkan datanya dari laporan tahunan perusahaan Antam pada tahun 2019. Risiko yang pertama yaitu berkaitan risiko strategi yaitu ketidaksesuaian dari variabel proyek pembangunan pabrik Feni Halmahera Timur, pembangkit tenaga listrik dan infrastruktur. Dan di sana terdapat langsung risiko mitigasi risikonya. Yang kedua juga berkaitan risiko strategik yaitu adanya kondisi ketidakpastian yang tinggi atas kelayakan proyek SIAR. Yang ketiga juga berkaitan dengan risiko strategik yaitu tidak tercapainya target laba anak perusahaan, laba inti asosiasi dan rugi ventura. Yang keempat juga masih berkaitan risiko strategik yaitu keberlangsungan portofolio bisnis penambangan emas. Yang kelima masih berkaitan risiko likuiditas dan risiko operasional yaitu penurunan cash flow Antam. Yang keenam yaitu berkaitan dengan masih juga berkaitan risiko strategik yaitu belum optimalnya arah kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah gaji Antam. Yang ketujuh berkaitan risiko operasional yaitu tidak tercapainya target produksi Feni dan biji nikel. Yang kedelapan juga berkaitan risiko operasional yaitu berkaitan dengan tidak tercapainya target produksi biji nikel. Yang kesembilan juga berkaitan dengan risiko operasional yaitu tidak tercapainya target produksi boksit. Yang ke-10 juga berkaitan risiko operasional yaitu tidak tercapainya target produksi emas. Yang ke-11 masih juga risiko operasional yaitu tidak tercapainya target penjualan biji nikel dan biji boksit. Yang ke-12 itu masih juga berkaitan risiko operasional itu tidak tercapainya target laba UBPP logam mulia. Yang ke-13 masih juga berkaitan risiko operasional itu kenaikan biaya operasional biji nikel, Feni dan emas. Yang 14 yang berkaitan risiko kepatuhan yaitu kasusnya berkaitan terjadinya permasalahan terkait izin usaha pertambangan. Yang kelima, 15 yang berkaitan risiko kepatuhan yaitu tidak terpenuhinya kepatuhan terhadap regulasi. Di dalam laporan keuangan ini risiko-risiko serta isu risiko tersebut langsung juga disajikan mitigasi atau hal-hal yang harus dilakukan untuk selanjutnya untuk meminimalisir risiko-risiko yang telah ditebak gitu untuk mengantisipasinya gitu. Untuk selanjutnya dari Antam menginisiasi kebijakan business continuity management yang bertugas untuk menyusun detail prosedur bagi perusahaan dalam menghadapi potensi bahaya, bencana serta kondisi di luar normal lainnya atau keadaan kahar yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional. Keadaan kahar yang dapat berisiko menghambat keberlangsungan atau bahkan menghentikan aktivitas usahanya diantaranya kayak banjir, kebakaran gempa bumi, gunung meletus, yang berkaitan teknik force major yaitu kegagalan pasokan listrik, kegagalan sistem pendingin. Yang ketiga berkaitan social force major yaitu unjuk rasa, pemogokan. Keempat political force major. Yang kelima ekonomi force major. Yang keenam adanya penyebaran wabah penyakit di sekitar wilayah operasi perusahaan. Yang ketujuh man-made disaster atau sabotase, peperangan atau hal-hal lainnya yang berkaitan hal tersebut. Setelah memahami informasi-informasi yang telah kami sajikan di PPT tadi, kami akan melanjutnya berkaitan dengan memo penerimaan klien atau melanjutkan hubungan dengan klien. Yang pertama yang harus kita cari yaitu berkaitan dengan identitas klien. Yang pertama nama perusahaan yaitu kami menggunakan PT Aneka Tambang. Sifat perusahaan yaitu sifatnya perusahaan terbuka, lingkungan entitasnya yaitu sebuah grup, akta dan pengesahan badan hukum, selanjutnya berkaitan alamatnya dan juga nomor teleponnya. Selanjutnya kita juga perlu mencari tahu berkaitan manajemen. Yang pertama berkaitan komisaris. Di sana terdapat 2 komisaris utama. Salah satu komisaris utamanya yang merangkap sebagai ketua komite corporate governance.
Selanjutnya juga terdapat 2 komisaris independen, yang mana yang pertama merangkap sebagai ketua komite audit, yang kedua merangkap sebagai ketua komite manajemen risiko. Yang selanjutnya itu terdapat 3 komisaris biasa, yaitu yang pertama merangkap sebagai wakil ketua komite manajemen risiko, yang kedua diangkat merangkap sebagai wakil ketua komite GCG, yang terakhir diangkat sebagai wakil ketua komite Good Corporate Governance. Selanjutnya berkaitan direktur. Direktur utamanya ada 1, yaitu Dana Amin. Direktur berkaitan operasi dan produksi Hartono. Direktur sebagai direktur niaga Apriandi Hidayat Setia. Untuk SDM-nya yaitu Luki Setiawan Suryadi. Direktur keuangannya Anton Hardianto. Dan pengembangan usaha yaitu Risono. Setelah mengetahui berkaitan direktur komisaris tadi, kita juga perlu mengetahui pemegang sahamnya. Pada akhir tahun 2019, 65% sahamnya dipegang oleh PT Indonesia Asan Aluminium. Sisanya dipegang oleh institusi domestik dengan presentasi kepemilikan 16,49%, diikuti oleh investor retail domestik 11,59%, investor institusi asing 6,85%, dan investor retail asing sebesar 0,07%. Selanjutnya kita juga perlu tahu berkaitan bidang usaha, yaitu bidang usahanya berkaitan industri, perdagangan, pengangkutan, jasa berkaitan dengan pertambangan, berbagai jenis bahan galian. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui skala atau lingkup operasi entitas, yaitu secara internasional. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui perusahaan afiliasinya. Untuk entitas anak dengan kepemilikan langsungnya yaitu sekitar saya baca tadi sekitar 17 perusahaan entitas anaknya. Selanjutnya berkaitan dengan entitas anak dengan kepemilikan tidak langsungnya sekitar 7 buah perusahaan, dan untuk entitas asosiasinya sekitar 8 perusahaan. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui berkaitan dengan transaksi dengan pihak berrelasi. Untuk piutang usahanya, piutang usaha bersih pihak berrelasi naik menjadi 28,90 miliar pada 31 Desember 2019. Dengan tersebut disebabkan peningkatan piutang jasa eksplorasi Antam. Berkaitan utang usaha, pihak berrelasi tercatat turun sebesar 79% menjadi 96,96 miliar dibandingkan pada 31 Desember 2018 sebesar 463,81 miliar. Untuk grup melakukan transaksi dengan pihak berrelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK, yaitu pengungkapan pihak-pihak berrelasi dan peraturan OJK nomor 8 G.E.G.7. Berdasarkan peraturan OJK nomor 8.G.7, entitas berrelasi dengan pemerintah merupakan pihak berrelasi dari grup. Entitas berrelasi dengan pemerintah mencakup entitas yang dikendalikan, entitas yang dikendalikan bersama, atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Selanjutnya saya akan memberikan informasi berkaitan dengan standar akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan Antam. Yang pertama berkaitan aset keuangan, ada dijelaskannya berkaitan pinjaman dan piutang, juga dijelaskannya berkaitan aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Dia juga menjelaskan berkaitan dengan pengakuan dan pengukurannya. Dia juga menjelaskan tentang penghentian pengakuan. Terus dia juga menjelaskan instrumen keuangan derivatif dan aktivitas lindung nilai. Selanjutnya berkaitan dengan piutang usaha dan piutang lain-lain. Mungkin di sini akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Untuk piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif apabila dampak pendiskontuan signifikan dikurangi provisi atas penurunan nilainya. Selanjutnya berkaitan dengan persediaan. Persediaan mereka dicatat pada nilai terendah antara harga perolehan atau nilai relasi bersihnya. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode tertimbang. Harga perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, serta alokasi biaya overhead langsung maupun tidak langsung, naik yang bersifat tetap maupun variabel. Selanjutnya berkaitan aset tetap. Ini biasanya tanah, tetapi saya menjelaskan lebih lanjut berkaitan tanah yang tidak disusutkan, kecuali untuk tanah tertentu di mana grup telah menentukan bahwa tanah tersebut memiliki umur ekonomik yang terbatas karena digunakan untuk operasi utama grup yang terletak di daerah terpencil. Tanah tersebut disusutkan menggunakan metode garis lurus sesuai perkiraan panjang jadwal operasi utama grup di lokasi tanah tersebut. Untuk penyusutan aset tetap lainnya, dia juga perusahaan Antam menghitung menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan sampai dengan nilai sisanya selama masa manfaat diestimasi. Selanjutnya dijelaskan mereka di laporan tahunannya berkaitan penurunan nilai aset non keuangan berkaitan dengan utang usaha, provisi, dan pinjaman. Dia juga menjelaskan berkaitan dengan transaksi dengan pihak berrelasi,
yaitu berkaitan dengan pendapatan dan beban serta perpajakan. Ini akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Yusuf. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan audit pada di sini itu tergantung pada auditor. Ada 3, yaitu tujuan transaksi, tujuan saldo, dan tujuan pengungkapan dan penyajian atau disclosure. Tujuan transaksi itu terbagi menjadi 6, yaitu ada keterjadian, kelengkapan, keakuratan, klasifikasi, penetapan waktu, dan cut-off. Untuk transaksi maksudnya adalah transaksi memang dicatat. Transaksi yang dicatat itu memang benar-benar ada. Untuk tujuan kelengkapan, itu transaksi yang telah dicatat, transaksi yang ada itu telah dicatat. Untuk keakuratan, transaksi dinyatakan pada jumlah yang benar. Untuk klasifikasi, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat pada akun yang tepat. Untuk penetapan waktu, transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Untuk cut off, transaksi dicatat mendekati pada tanggal neraca, dicatat pada periode yang tepat. Untuk tujuan yang berkaitan dengan saldo itu terbagi menjadi 4, ada eksistensi, kelengkapan, penilaian, dan alokasi, hak, dan kewajiban. Untuk eksistensi adalah jumlah yang tercantum memang ada. Untuk kelengkapan adalah semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas memang harus dicantumkan. Atau maksudnya adalah lengkap. Untuk penilaian dan alokasi, maksudnya adalah aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang tepat. Dan setiap hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan tepat. Untuk hak dan kewajiban, yaitu adalah entitas memegang hak atau kendali atas aset dan kewajiban, dan juga memegang kewajiban atas itu. Untuk tujuan penyajian dan pengungkapan terbagi menjadi 4. Ada keterjadian hak dan kewajiban, kelengkapan, keakuratan dan penilaian, dan klasifikasi. Maksudnya klasifikasi dan dapat dipahami. Untuk keterjadian hak dan kewajiban maksudnya adalah peristiwa dan transaksi yang diungkapkan dan telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas itu. Untuk kelengkapan adalah semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Untuk keakuratan dan penilaian, informasi keuangan dan yang lain telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat. Untuk klasifikasi dan dapat dipahami maksudnya adalah informasi keuangan dan yang lain telah disajikan dan diuraikan secara tepat serta pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas. Baik, ini adalah untuk jumlah total aset. Pada laporan tahunan yang kami dapatkan, jumlah total aset pada tahun per 31 Desember 2018 adalah sebesar 32.195.350.000. Untuk per 31 Desember 2019 itu menjadi 30.194.907. Terjadi penurunan pada total aset. Untuk total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 itu adalah sebesar 13.746.000.000. Dan untuk per 31 Desember 2019 adalah 12.061.000.000. Untuk total ekuitas yaitu per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 18 miliar dan per tanggal 31 Desember 2019 juga adalah sebesar 18 miliar. Yang membedakannya adalah di angka jutaannya. Yang 2018 adalah 448 juta dan 2019 adalah 133 juta. Untuk total pendapatan atau volume usaha itu pada tahun 2018 adalah sebesar 25.275.000.000. Untuk tahun 2019 adalah sebesar 32.718.542.000. Di sini ada pada pos pengguna laporan keuangan adalah pemangku kepentingan atau stakeholders, yaitu ada pemegang saham, karyawan dan serikat pekerja, pemerintah pusat, daerah, dan anggota legislatif terkait, ada industri, pelaku usaha pertambangan dan asosiasi, ada kontraktor dan mitra kerja, ada pembeli atau pelanggan, masyarakat setempat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pendidikan dan asosiasi industri. Terkait dengan isu pelaporan keuangan, terdapat pada laporan auditor tahun sebelumnya juga, yaitu adalah isu mengenai ketidakpastian sehubung dengan kemungkinan dampak pandemi COVID-19 atas bisnis dan keuangan grup. Untuk isu perpajakannya tidak ada. Untuk isu hukumnya ada beberapa. Pada laporan keuangan itu dijelaskan, yaitu adalah permasalahan hukum dengan PT Perusahaan Toraja, ada rencana pengusahaan wilayah izin usaha pertambangan khusus di Blok
Bahodopi Utara dan Blok Matarape. Ada gugatan perbuatan melawan hukum oleh Joshua Kelvin Gani dan beberapa orang lainnya. Ada gugatan perbuatan melawan hukum oleh Adianto Wiranata. Ada gugatan perbuatan melawan hukum oleh Budi Said. Ada permasalahan penyelesaian pembayaran dengan Golden Harbor International Pte Ltd. Dan ada permasalahan penyelesaian pembayaran dengan Dexin Development. Untuk auditor sebelumnya adalah Tanu Direja Wibisana Rintis dan rekan, dan opini yang dihasilkannya adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified. Untuk komunikasi dengan auditor pendahulunya tidak dapat kami lakukan. Dan pada pos integritas manajemen ini terdapat dalam laporan tahunan, terdapat integritas yang dibentuk perusahaan secara keseluruhan, di antaranya ada professionalism, integrity, dan global mentality. Di mana professionalism ini terbagi menjadi 4 lagi, yaitu memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan mensinergikan praktik-praktik terbaik dengan wawasan bisnis dan budaya perusahaan untuk memberikan kontribusi yang maksimal, berusaha keras untuk mencapai standar yang lebih tinggi dan terbuka terhadap ide-ide baru, berani mengambil keputusan dan tindakan dengan mempertimbangkan risiko dan manfaat, mengembangkan diri secara optimal dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja untuk pengembangan karir. Pada pos bagian integrity, yaitu menaati standar etika, good corporate governance, dan peraturan perundang-undangan, mengutamakan kejujuran dan kepentingan perusahaan, bekerja dengan transparan, bertanggung jawab, dan adil. Untuk global mentality, yaitu adalah membangun mental global, yaitu maksudnya adalah cara berpikir, kompetensi, rasa percaya diri, dan cara bertindak, sesuai dengan bisnis acumen kelas dunia. Mengikuti perkembangan bisnis secara luas pada tingkat global untuk transformasi guna peningkatan kinerja perusahaan dan mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perbedaan dan perubahan budaya. Untuk perakiraan risiko bisnis itu tadi juga sudah dijelaskan pada PPT. Secara keseluruhan ada risiko strategik, risiko likuiditas dan operasional, dan risiko operasional dan risiko kepatuhan. Untuk perakiraan risiko audit berdasarkan laporan tahunan yang kami baca dan kami dapatkan, kami menyimpulkan untuk mengambil 4 risiko audit, yaitu adalah dalam hal pengelolaan segmen usaha, Antam berfokus pada upaya pengendalian biaya tunai. Untuk resikonya adalah kebocoran dalam pengendalian biaya, seperti tidak optimalnya dalam tata kelola segmen usaha atau adanya kecurangan dari karyawan yang memanfaatkan akses aset tetap tertentu yang menimbulkan biaya yang tidak diperlukan. Untuk yang kedua adalah manajemen mengambil kebijakan untuk lebih berfokus pada peningkatan dan perolehan cadangan sumber daya emas. Perakiraan risiko auditnya adalah kesalahan manajer dalam menentukan tempat perolehan cadangan dan sumber daya emas, yang mana biaya yang muncul untuk eksplorasi menjadi tidak efektif. Yang ketiga adalah Antam membuka kesempatan dalam menjalin kerjasama dan kemitraan strategis dengan pihak ketiga. Perakiraan risiko yang kami sampaikan adalah kegagalan manajemen dalam menjalin kerjasama dan mengakibatkan Antam kehilangan kesempatan dalam proyek pengolahan mineral bersifat hilir. Dan terakhir adalah Antam melalui UBPP Logam Mulia mengembangkan layanan penjualan emas secara online untuk meningkatkan layanan penjualan di tengah tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam berinvestasi emas. Perakiraan risiko audit yang muncul adalah adanya kecurangan dalam penjualan yang dilakukan oleh karyawan maupun reseller, atau adanya risiko server dihack oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian secara material, baik itu signifikan maupun tidak signifikan. Untuk rencana mitigasi risikonya belum bisa kami dapatkan, dan kesiapan pelaksanaan tugasnya ini adalah dari sisi auditornya, yaitu untuk hire staff-nya seperti kompetensi, untuk seleksinya harus dilakukan juga terkait dengan perusahaan pertambangan. Untuk rencana penugasan staf belum ada, ketersediaan waktu dan rencana penerbitan laporan auditor juga belum disiapkan. Dan untuk independensi di sini, untuk menjaga independensi setiap anggota komite, masing-masing anggota komite penunjang Dewan Komisaris setiap tahunnya menerbitkan pernyataan independensi. Pernyataan independensi Komite Audit Antam disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55
POJK 04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja audit. Pasal 7 terkait persyaratan dan keanggotaan dan masa tugas komite audit, serta charter komite audit. Dan kesimpulannya adalah penerimaan klien PT Antam diterima. Selanjutnya ada beberapa contoh engagement letter terkait dengan penerimaan klien. Di sini ada yang kami dapatkan ada 4 surat, seperti surat untuk penugasannya, yaitu di sini ada pos-pos yang dapat kita lihat, yaitu ada tujuan dan ruang lingkup audit, ada pos tanggung jawab auditor, lalu ada pos tanggung jawab manajemen, ada honorarium jasa audit dan tata cara penagihan serta jangka waktu pelaksanaannya, ada penerbitan laporan auditor independen, ada pos kerahasiaan, permasalahan hukum, dan di bawah ada tanda tangan dari auditor. Lalu ada pos terkait dengan surat tugas juga. Di sini dapat kita lihat ada nama dan jabatan penugasan dari auditor, dan ada melaksanakan perikatan selama 60 hari kerja, dimulai dari kapan dan selesainya hingga kapan. Dan terakhir ada tanda tangan dari auditor. Dan ini adalah surat pernyataan mempertahankan sikap independensi dan menjaga kerahasiaan. Dapat kita lihat ada nama dan jabatan penugasan, nama klien, alamat klien, telepon, aktivitas utama klien, jenis jasa profesi yang diberikan, dan periode pelaksanaan perikatan. Dan di sini ada surat, ada jabatan-jabatan dari masing-masing anggota atau anggota auditor. Dan yang terakhir ada lembar konsultansi tim perikatan audit PT Aneka Tambang. Dapat kita lihat di sini sesuai dengan surat perikatan auditor 001 PA 001090321. Ini adalah nama-nama tim perikatan yang dilaksanakan pada laporan keuangan PT Antam. Dan beberapa hal yang setidaknya disampaikan dalam lembar konsultansi adalah permasalahan yang diajukan, ketersediaan data, saran tindakan kesimpulan, dan otorisasi para pihak. Baik, terima kasih kepada Wahyu dan juga Yusuf yang telah membantu menyampaikan materi. Saya selaku moderator juga berterima kasih atas perhatian dari Bapak dan teman-teman terhadap presentasi dari kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.